Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Aktivitas mengawali jumpa kita pagi hari ini, saya akan menanam nih kemuning hasil bolang kemarin ya. Sudah kita rendam dengan air kolam. Air kolam itu air akuarium. Jadi ini sengaja saya rendam dengan air kolam. Kenapa? Karena nutrisi-nutrisi ikan, bau-bau amis ikan atau kotoran-kotoran ikan sengaja kita ambil untuk merendam hasil dongkelan mini kemuning kemarin ya. Ini kan hasil perburuan saya, berapa, kurang lebih 12 apa 13 ini. Kita tanam hari ini biar tidak mati. Kalau nggak kita tanam sayang kan. Nah, menanam dongkelan mini kemuning dari hasil bolengan kemarin ya. Ini hasil bolang kemarin. Saya harus menyiapkan kembali lagi seperti biasa gelas-gelas kecil, tidak usah yang mahal-mahal nih ya. Yang pertama kita ada juga si pot kecil ya, tapi kalau nggak kepake nggak apa-apa. Tapi intinya adalah ini gelas mineral ya. Jadi gelas mineral ini saya selalu siap. Kenapa? Karena tuh kita lubangi di lubang ini. Pakai apa ngelubanginya? Pakai solderan, apa namanya? Solderan buat nyoder timah yang listrik. Jos dilubangin gitu ya. Oke teman-teman, kita akan tanam. Jangan lupa paling bawah selalu pakai ini koral atau gerasa pasir malang yang kasar ya. Kasih aja secukupnya. Yang penting bawah itu tidak sampai susah pada saat kita membongkar. Kalau nanti sudah waktunya kita bongkar, maka yang bawah sudah ada bongkahan-bongkahan pasir malang yang kasar ini untuk lebih mempermudah mencabut. Nih, kita pindahkan ke pot yang lain ya. Ini media saya. Nih. Ini adalah tanah hasil fermentasi kemarin, sayur-sayuran, kemudian lidah buaya, pandan, sangat bagus ini. Kalau saya taruh aja di sini, separuh aja dulu ya, karena kalau terlalu ini sudah panjang mas bro, panjang ya. Mudah nanti semuanya hidup. Yes. Saya biasanya begini, teman-teman. Jadi kalau sudah nanam, nah, kelihatan nggak nih airnya nih? Jadi kalau sudah selesai menanam begini, dicelupkan di air. Jadi air ini selalu saya gunakan, bukan saya siram. Kalau kecil gini ya, nih kita celupkan begini. Nah, kita celupkan begini sampai dia meresap ke ininya. Nah dicelup begini sampai airnya keluarkan dari bawah kan ya. Nah dicelup, kurang banyak sih air saya ya. Ini sebetulnya di bawah ada kaleng besar nih. Nah ini masuk ke dalamnya, seleb begini masuk ya kan, masuk, diangkat. Nah ini caranya begitu. Nah setelah ini teman-teman, di atasnya dikasih pasir malang lagi yang kasar, dikasih gerasa koral ya. Nah dikasih koral kenapa? Karena menahan panas satu, kemudian menahan air pada saat kita penyiraman berikutnya. Tanah yang ada di dalamnya tidak sampai goyah, tidak sampai tertumpahkan gitu ya. Oke, dapat satu. Kita taruh dulu, dapat satu ya. Jangan kena panas. Setelah ini jangan kena panas dulu, biarkan dia
berada di tempat yang teduh kurang lebih 1 minggu ya, jangan di tempat yang panas dulu. Taruh satu, isi lagi dengan pasir malam kasar, tanah, sambil dihiasi dengan ini. Ada yang panjang nih, ada yang panjang ini yang kita prediksi kemarin. Kira-kira mati apa hidup ini ya, mudah-mudahan hidup ya. Ini kalau kita potong sekarang karena dia dapatnya dongkelan, kasihan kalau kita potong. Biarkan aja dulu, nanti kalau sudah hidup dan akarnya sudah mulai banyak, baru sebagian kita potong ya, baru sebagian kita potong. Yes, oke teman-teman, kita celupkan di bawah ini, kita celupkan lagi, celupkan masuk ke dalam selep. Oke, angkat, yes. Nah, dengan sendirinya tanah ini akan padat dengan sendirinya. Kenapa? Karena campuran pasir malang, campuran sekam bakar, campuran kokopit ya. Kemudian beberapa sayur mayur yang saya gunakan, kita tutup lagi dengan pasir malang yang kasar ya. Oke, dah, kita taruh lagi di tempat yang teduh, jangan dipanaskan sampai beberapa waktu yang kita inginkan. Ada yang kotor, tidak ada lubangnya. Saya takut kalau tidak ada lubang, kasihan. Tuh kan, bener kan? Nih, tidak ada lubangnya. Lubangnya tidak ada. Saya kelupaan melubangi. Nah, ini baru ada nih. Tuh, ada lubangnya, ngocor. Kalau ada lubangnya pasti ngocor. Kalau nggak ada lubangnya, bagaimana bisa ngocor nggak ada lubangnya ya kan? Tuh, ada lubangnya, ngocor. Yang lihat ya sekali-kali lah, biar kita nggak tegang gitu loh, sambil kita nanam biar nggak tegang ya. Masa Anda harus tiap hari tegang terus? Pekerjaan sudah banyak, tegang lagi ngapain ya? Nih 3. Nih serabutnya cuma sedikit ya, ini serabutnya ya, cuma sedikit serabutnya ini, ya kan? Tapi insya Allah hidup ini. Nanti kita rilis sama teman-teman ya. Oke, kemuning Jepang ini. Saya perlihatkan pagi-pagi hasil dongkelan ini sama Anda. Itu apakah dongkelan di tanah beneran apa enggak, gitu kan? Kan jadi kecurigaan Anda. Itu kira-kira. Alhamdulillah pagi hari ini saya dapat keluarga baru. Keluarga baru itu kemuning baru Jepang. Jadi jumlah spesies kemuning saya di rumah bertambah sekarang. Kalau kemarin jumlahnya 1218, ini ketambahan 18. Jadinya berapa tuh? Nih, Anda bisa melihat sendiri kan? Nih kemuning-kemuning saya di sebelah nih. Nih kemuning-kemuning saya semua ini. Tuh. Ya. Nah, kan. Nah, sudah mohon maaf. Tidak ada maksud dan tujuan untuk pamer. Kecuali ya itulah hasil karya Bolang, hasil karya menanam sejak dini. Saya memang tidak mau bikin yang besar, bonsai yang besar. Makanya kalau ada tantangan dari teman-teman, bikin dong yang besar ini. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf teman-teman. Tempat saya nggak ada. Karena tempat saya ini berada di lantai 3. Jadi nggak mungkin saya bikin bonsai yang besar. Kenapa? Susah nanti kalau nurun, kalau mau pameran. Saya mending bikin yang mame-mame, bikin yang small-small, sehingga lebih mudah untuk membawanya ya. Karena ketinggian hanya sebatas di 15 sama di 30.
apalagi kalau semakin kecil saya lebih enak, ya kan? Semakin kecil kan semakin enak bawanya. Nih panjang nih, yang kemarin tuh kita dapat pertama kali panjang sekali, panjang. Ini mohon maaf, sebaiknya saya tanam di gelas yang agak gede ini, biar ini cepet ya. Pakai pot ini aja saya ya, biar tidak mengecewakan. Wah, ini ada, ini juga panjang nih. Udah dia hidup ya, ada 2. Tapi kita selesaikan dulu tugasnya yang ini. Yes. Nih. Nah, hidup ini kayaknya, mudah-mudahan aja. Saya nggak punya hidup soalnya. Yang mau punya hidup hanya yang maha hidup, ya kan? Oke. Masukkan ke dalam air. Angkat, ces. Rocok. Dah, tambahkan pasir malang kasar, cus. Dah, taruh di tempat teduh. Jangan sampai terkena matahari. Oke. Yes. Nih. Lagi nih. Akarnya cantik. Tapi nanti juga kita potong lagi akarnya ya. Biarpun cantik tapi nanti juga dipotong. Masukkan lagi di air. Cis. Ngocor. Oke. Kita tambahkan tanah sedikit biar kurang nanti. Kasihan. Nah ini. Jadi gini teman-teman. Kenapa saya selalu menggunakan pasir malang yang kasar ini untuk bagian bawah? Satu, untuk air itu jadi tidak gampang berada di tengahnya. Jadi air itu selalu tertampung di bawah. Dan tertampung di bawah itu akhirnya dia akan menghilang dan terus turun ke bawah. Kenapa? Karena di bawah itu ada ronggaan udara yang bisa suatu saat dibutuhkan udara oleh si kemuning itu sendiri untuk berkembang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat kita mau pruning akar, kita tidak kesulitan untuk membongkarnya. Kenapa? Karena di bawah sendiri ada rongga yang ditimbulkan oleh pasir malang yang kasar itu tadi. Kalau tidak ada, maka tanah kita agak sulit untuk membongkarnya. Ya, itu manfaat kenapa saya harus menggunakan pasir malang yang kasar ini untuk paling dasar. Yang paling dasar. Jadi pot saya yang paling dasar semuanya pasti ada yang kasar-kasar gini. Yang tinggi saya harus memberikan yang ekstra. Tinggi kan. Ini kalau saya udah kelewat tinggi, makanya nanti dibikin air terjun nih nanti. Yes. Kalau nggak dibikin lekuan yang ekstrim, mau nggak mau harus melilit, diputar-putar nggak karu-karuan nanti ini jadinya. Kenapa? Karena batangnya sudah terlalu gede, sudah terlalu panjang, dan ini belum dilipat, belum dikawat. Tapi kita nunggu hidup dulu ya. Nah, ini kan sudah tinggi nih. Kalau saya sudah terlambat karena batangnya sudah tinggi, sementara besarnya masih kecil. Tinggi tapi batangnya masih kecil, ya kan? Mohon maaf teman-teman, saya akan bedakan untuk Anda. Ini saya dapatnya bolang ya, ini dapatnya bolang. Batangnya segini ini, tingginya. Sedangkan punya saya
Nih, punya saya nih dari kecil batangnya segini, besar mana coba batangnya? Nah, batangnya besaran punya saya, tapi tingginya tuh, ya kan? Punya saya sudah terbentuk dan cabangnya sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ini cabangnya belum ada, ya kan? Cabangnya belum ada. Tingginya tinggi ini, tinggi yang dapat bolang. Sementara ini dari anakan sendiri sudah segini, ya sudah kita masih proses ground ini ya. Ini kalau sudah begini kan lu ini kemuning, ini jenar ini yang punya saya jenar. Ini apa namanya? Jepang. Ini sih sekarang sudah punya saya. Kenapa? Karena saya kemarin dapat bolang. Jadi ini biarkan tinggi begini, nanti kita wah gitu ya. Sementara teman-teman, hasil bolang saya akan melanjutkan. Nggak mungkin kalau saya teruskan lagi untuk penanaman lebih banyak lagi. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak hasil bolangan saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Ingat, selalu berikan pasir malang yang kasar di bagian bawah pot Anda, sehingga pada saat Anda pruning akar lebih mudah cara bongkarnya. Kemudian ada udara yang terserap pada saat air itu kita siramkan di atas, maka segera turun ke bawah dan tidak sampai tergenang di dalam pot itu sendiri. Kenapa? Karena akan segera turun karena di bawah sudah ada rongga-rongga yang diciptakan oleh pasir malang yang kasar itu tadi. Ya gitu. Dari sini mudah-mudahan aktivitas Anda selalu diberkahi oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan Anda diberikan rezeki yang banyak, lancar dan berkah. Sotik Ismail dari kediaman aktivitas. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesuksesan ya. Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.